Siapa orang yang berbahagia tadi, orang sabar tuh? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa-siapa yang terkena musibah, Ibnu Abbas dan Jubair dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan musibah ini baik itu bahagia maupun derita, itu musibah. Maka ketika datang musibah itu, biar yang datang bahagia, dia punya harta, dia punya ilmu, dia punya tahta, dia punya wibawa, dia punya gelar dan banyak rakyat di sekitarnya, agar tak sombong, maka innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tak punya harta, tak punya tahta, tak punya ilmu, kurang punya segalanya, agar tidak minder, agar tidak dalam keadaan sedih, maka dia kembali lagi, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, balik pada Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi hatini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayati 155 ila ayati 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsum minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika salawatum min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bikulli maddarra wa sabqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, beserta ibu-ibu, juga keluarga ahli musibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kondisi pedih dan pahit di hati kita, perasaan kita, sehingga mengganggu akal kita, pikiran kita, tetap kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengembalian yang sempurna itu adalah dengan alhamdulillah. Karena kaedah yang membuat buyar kajian berkehidupan kita adalah disebabkan pemujian dan pemujaan selain kepada Allah. Kita muji diri kita, kita muja diri kita, kita puja dan puji orang-orang yang lebih hebat dari kita, sehingga tanpa kita sadari kita mengalahkan pujaan dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahayanya kadang ketika ada orang berbicara,
Orang ngomong ketika dia bicara positif, kita puja dan puji. Ketika orang bicara negatif, kita akan datangkan fitnah dan hina. Enggak ada cross check di sana. Watawasau bil haqqi. Tidak pernah kita untuk membuktikan kebenaran itu, Bapak. Pembuktian kebenaran inilah yang ditempatkan oleh Allah dan Rasulullah dan ditegaskan oleh Rasulullah dengan menempatkan ia bagian dari kaedah keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Di mana kajiannya ini? Ada sebelum kupasan itu adalah kita untuk bersilaturahmi. Termasuklah tahjiah ini, tahlilan ini pun silaturahmi. Sekarang pun kadang jadwal khatib pun tak lagi pakai datang silaturahmi. Disinilah karena datangnya silaturahmi, tentulah yang dijadikan kaidah di situ adalah memuliakan tamu yang bersilaturahmi. Jadi tadi bagaimana kajiannya? Maka Abu Bakar Siddiq menyuruh kepada anaknya untuk betul-betul melayani tamu yang datang. Tapi tamu pun tadi luar biasa menghormati. Kalau belum datang Abu Bakar Siddiq, kami tak berani menyantap hidangan. Padahal sudah diserahkan kepada anak untuk mewakili. Yang satu memuliakan, yang satu pun memuliakan. Jadi saling memuliakan. Ini yang disebut dengan hakikat keimanan. Tapi sekarang kita udah terpupus datang bersilaturahmi gara-gara WA, Instagram, Facebook, dan TikTok. Kalau YouTube nggak ada pesan-pesannya. Dia nonton dulu baru mesan. Kalau di TikTok, Instagram, Facebook, itu ada messengernya, ada pesan yang disampaikan di sana. Jadi Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini yang pertama kita bahas. Bahwa disitulah yang disebut dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang memuliakan tamunya. Bagaimanapun kondisi tadi, suasana ahli musibah, diajarkan untuk dalam tenggelam dari kepedihan. Arti tenggelam ini tak lagi teringat betul kepedihan itu, Bang. Kenapa? Ia menyambut tamu. Menyambut tamu bukan dengan pelayanan habis, tidak. Seperti Bang Da kami tadi bilang, udah tak usah, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Ada minum, bagikanlah. Kenapa? Mati satu, tumbuh 1000. Maka inilah hakikat takziah, menghibur kita datang ke rumah ahli musibah. Sehingga ahli musibah tadi pun langsung lepas dengan kepergian almarhumah, tak begitu pedih. Tapi lumrah, kata Rasulullah. Maka secara sunnah, Bukhari Muslim menempatkan 3 hari itulah yang ditempatkan takziatan. Tapi silakan untuk membuat malam ke-7, malam 40, malam ke-100, malam ke-1000. Semua nanti udah pindah tema. Temanya majelis taklim. Di mana kekuatan majelis taklim? Nanti biasa gaduh suasana. Kalau yang tua-tua yang meninggal, warisan yang dipermasalahkan. Kadang abang kakak adik pun kandung tak lagi bercakapan. Itulah gunanya malam ke-7, malam ke-40, malam ke-100, malam ke-1000. Kita kawan-kawan tak melihat kepada kaidah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu dia. Inilah kembali kepada kaji, puja dan puji kembali kepada Allah, bukan kepada diri. Maka dalam hal ini salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli takziah yang dirahmati oleh Allah, khususnya yang kami sayangi ahli musibah di rumah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah telah uji
Sungguh Allah uji kepada kamu sekalian, kita semua. Cemana pengujian Allah tuh dari rasa takut. Takut tak dipuja, takut tak dipuji, takut tak dapat duit, takut tak dapat berkembang lagi. Kita bisa nanti takut hari ini, tapi tak memikirkan takut ke depan. Biar hari ini dapat langsung kena bom, masalah besok nanti ke depan langsung tak dapat uang-uang lagi. Itu tak pernah terpikirkan kita. Akhirnya kata orang tua, jangan gara-gara nilam setitik, rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara 1 hari dibom orang, 5 tahun kita hancur dibuatnya. Ini dah nggak usah kajian itulah kita. Maka dalam hal ini kupasannya kita kembalikan adalah, ketakutan ini bagian dari ujian. Bagaimana kita nggak takut? Balik lagi kepada Allah. Bukankah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh? Milik Allah lah langit dan bumi, bukan milik siapa-siapa. Bukan milik apa-apa. Apa-apa itu apa? Harta dan tahta. Bukan milik kondisi bagaimanapun. Kaya dan miskin. Kaya kita tak sombong, miskin kita tak derita. Kenapa? Karena kita pulangkan pada Allah. Tak dapat harta, kita tidak dalam keadaan derita. Dapat harta, kita tidak dalam keadaan sombong dibuatnya. Berkawan kita sama pejabat, kita tidak dalam keadaan bangga. Karena kita lebih hebat berkawan dengan Allah yang Maha Rahmat. Tak berkawan sama dia, kita tak sedih dibuatnya. Karena kita tetap ada Allah. Kita ada rasa takut. Wajah, kenapa? Memang itu nanti mengarah kepada lapar. Takut dia nanti tidak terpenuhi. Maka rasa lapar inilah tadi kembali kepada hal yang dikaitkan nanti dengan wal anfus, jiwa. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dipautkan di sini, kita nggak akan jabarkan satu persatu, Pak. Ini kita fokus kepada ta'jiyahnya. Maka yang saya ambil anfus. Tidak saya tertafsirkan per kata yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Tapi fokus kita ke anfus. Anfus ini dalam tafsir Ibnu Katsir adalah jiwa. Siapa jiwa itu? Nantilah berkurangnya kerabat yang kita cintai, termasuklah itu orang tua, abang, kakak, adik, jiran, segalanya. Maka dalam hal ini, kembali kepada kupasan kaji, maka apa yang dikatakan oleh Allah lanjutan dari ayat tersebut, jiwa, kehilangan almarhumah Adinda Ramadhani binti Akmam, 44 tahun ya. Selisih 6 tahun di bawah saya. Maka dalam hal ini ditempatkan kembali kepada kajinya, wabasyiris sabirin. Dikasihlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bertanya para sahabat, maka lanjutlah datang turun ayat. Yang ditanyakan tadi, siapa orang yang berbahagia tadi, orang sabar tuh? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa-siapa yang terkena musibah, Ibnu Abbas dan Jubair dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan musibah ini baik itu bahagia maupun derita, itu musibah. Maka ketika datang musibah itu, biar yang datang bahagia, dia punya harta, dia punya ilmu, dia punya tahta, dia punya wibawa, dia punya gelar dan banyak rakyat di sekitarnya, agar tak sombong, maka innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tak punya harta, tak punya tahta, tak punya ilmu, kurang punya segalanya, agar tidak minder, agar tidak dalam keadaan sedih, maka dia kembali lagi, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, balik pada Allah. Maya lagi kita katakan kita tak punya apa-apa. Maka ananda yang kami cintai, nanti kita akan masukkan nih dalam apa yang disebutkan oleh Nasaruddin Al-Albani dalam bukunya Ahkamul Janaiz. Menyatakan bahwa ada 2 yang wajib dilakukan kepada kajian di mana kembali pada orang yang ahli musibah. Maka satu yang paling utama
Dan satu yang paling akan jadi pilihannya adalah innalillah wa inna ilaihi roji'un. Yang pertama adalah sabar. Ananda kami, maka sabar di sini Ustadz bagi lagi. Yang pertama adalah sabar ketika kita ditinggalkan oleh almarhum. Kenapa Ustadz agak emosional? Karena Ustadz sudah merasakan. Apalagi yang bapak-bapak, ya, abang-abang kami yang sudah lama kepergian orang tua. Tapi ada satu hal yang Ustadz mau kasih tahu sama Ananda yang kami sayangi. Makmuni pulang di bulan Allah. Ingat tuh. Di bulan Allah semua orang pulang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari, ketika ada sahabat yang didatangi, ditanya apa yang kau pikirkan ketika Rasulullah dalam keadaan bertakjiah atau istilahnya melihat orang sakit, ditanya pada sahabat, apa yang kau pikirkan? Aku mengharapkan cinta Allah. Dan aku takut dengan dosa-dosaku. Apa kata Rasulullah? Kau akan dapat cinta Allah dan kau akan aman dari dosa-dosamu. Riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Al-Baihaqi fi Kitabi Ahkamul Janais di Nasruddin Al-Albani, ahli hadis Timur Tengah. Hadirin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ditempatkanlah tadi sabar yang kita kembalikan. Yang pertama, kita berpisah dengan almarhumah. Tapi suatu kebanggaan almarhumah pulang di bulan Allah. Tak sadar kita kan, berapa lama almarhumah menderita dengan sakitnya. Tahu saya kita bahas sebab-musababnya. Yang penting sakit itu sudah qadarullah. Tapi kebahagiaan yang luar biasa, cuma 2 hari masuk rumah sakit, dipanggil Allah. Awak kadang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, belum juga dipanggil-panggil Allah. Sampai keluar nanti kadang dari mulut sahabat itu, sehingga menyatakan, ya Allah, matikan aja aku. Stop, kata Rasulullah. Jangan. Kenapa? Mintalah panjang umurmu, ada kebaikanmu, masih sempat kamu berbuat baik, diterima oleh Allah. Kalaupun dipanjangkan umurmu, ada keburukanmu, bisa kamu ganti dengan kebaikan. Kalau memang nggak tahan kali, bilangkanlah, kata Rasulullah. Kalaulah memang sehat itu terbaik bagiku, datangkanlah sehat, ya Allah. Kalau memang seandainya yang lebih tak kukira, alias mati itu adalah terbaik bagiku, maka silahkanlah kau panggil aku. Maka kita masih mengulangkan pada Allah, bukan minta kepada nafsu kita. Kalau udah kembali pada nafsu, udah nggak tahan kali sakit tuh. Jadi ini sabar yang Ustaz kembalikan kepada Ananda. Ini yang pertama, bahwa almarhumah ibundamu Ramadhani binti Akmam pulang di bulan Allah. Sabarlah kita dengan hal itu untuk berpisah. Tapi sungguh harus kita ketahui, jauh di mata, dakek di hati. Jauh kita sudah 3 malam tak lagi bersama, jasad tak terlihat. Hanya foto kadang kita lihat. Itu pun hati-hati. Nanti datang tak ikhlas, akan jadi cambukan buat almarhumah di alam barzah sampai datangnya kiamat. Jadi bagaimana kajian kupasan ini? Bahwa kita kembali, bahwa kita tetap akan berjumpa. Ini yang sabar kedua. Sabarlah kita untuk berjumpa dengan almarhumah. Kalau udah melihat cerita-cerita dari penderitaan yang dimiliki almarhumah, insya Allah almarhumah ahli jannah. Walaupun belum 100%. Kenapa kekuatan kita berani mengatakan ahli jannah? Apalagi pulangnya di bulan Allah, Rajab. Udah tahu pernah di bulan Allah, pun kadang belum siap daftar diri bulan Rajab ini meninggal. Ini dia gajinya. Ya, maka inilah untuk mentakziahkan siapapun ahli musibah yang orang tuanya, kerabatnya dipanggil oleh Allah di bulan Rajab ini. Ingat, jangan hapus mereka yang rindu arjullah.
mengharapkan rahmat Allah. Itu hadis Rasulullah dari Bukhari dan Tirmizi, juga Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu tadi yang kedua, bahwa sabar tadi akan bisa kita berjumpa dengan almarhumah. Bukankah kullu syai'in halikun illa wajha? Segala sesuatu itu akan hancur kecuali zat Allah. Jadi dunia ini sementara nih. Saya tak akan ngupas lagi bagaimana kupasan itu, nanti dilihat di dalam YouTube saya, Al-Andawi Andi. Tentang ikhlas dapat menghadapi musibah. Saya jelaskan di situ. Tapi kita fokus sekarang ini tentang sabar ya di sini. Maka dalam hal ini, bahwa kajian yang pertama ini adalah sabar. Yang kedua, kata Nasruddin Albani dalam bukunya Ahkam Mendanais, bahwa yang wajib dilakukan oleh ahli musibah adalah istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Biar gak terjadi apa? Ini hadis mengisahkan tentang seorang ibu yang meninggal anak laki-lakinya, menangis histeris. Rasulullah mengingatkan, sabar ya. Langsung dia bilang, kau tak tahu yang kurasakan. Ngamuklah tri sahabat. Tak tahu kau siapa yang kau bentak tuh. Rasulullah. Hati-hati yang membentak orang nasihati. Walaupun kadang yang menasihati tadi juga sabar juga. Kalau dibentak orang, pulangan cepat sama Allah. Sekarang zamannya ini, sekarang ini banyak kali yang bukan ahli jadi ahli. Karena semuanya sudah sistem begaji. Jadi yang akhirat menjadi duniawi. Bergaduh antara satu yang lainnya. Yang belum waktu pun ajan, dah ajan semua. Untuk menunjukkan suara siapa yang telah menguasai subuh dengan ajannya. Hati-hati. Maka dalam hal ini penempatan kupasan, di saat itu apa kata Rasulullah? Datanglah wanita tadi. Rasulullah dengan lembut mengatakan, inna sabra awwalus sudmah. Sesungguhnya sabar itu di benturan pertama. Agar gimana? Biar datang setan. Kenapa dibilangkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Jangan sampai satu datangnya setan, yang kedua adalah tanpa kita sadari hancur tauhid kita. Bunda bisa menjadi Tuhan selain Allah. Waduh, ngeri. Inilah kajian tauhidnya. Mengapa dikatakan semua milik Allah, balikkan kepada Allah, agar kita tak menuankan almarhum, almarhumah, siapapun orang tua dan kerabat yang kita cintai meninggal dunia. Tapi Rasulullah paham, karena Rasulullah sendiri pernah sedih ketika ditinggali oleh Qasim dan Abdullah. Ketika itu meninggal. Tapi 3 hari itulah dikasihkan. Maka dalam hal ini yang menjadi kata kunci utama adalah satu hal, balikkanlah kita kepada keikhlasan. Maka oleh karena itu bagaimana keikhlasan tadi dapat Ustaz? Ulaika shalawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang selalu mengharapkan ikatan kepada Allah, yang diterjemahkan dalam kaidah fikih salat 5 waktu. Ya Nanda, salat 5 waktu. Kau udah rindu kali pada orang tua kita nih pun, ambil wudhu, sholat wudhu. Boleh, kapan saja kau udah wudhu, bisa sholat wudhu. Lihat nanti dalam fikih 4 mazhab. Semua membolehkan itu. Minta di sujud terakhir. Selamatkan almarhumah. Ibunda yang kami cintai ya Allah. Tapi dalam hati. Maka dalam hal ini yang dikedepankan. Oleh sebab itu, ini disebut dengan sholat 5 waktu, maksudkan dengan doa tentunya serta salam. Rindu lagi, Om Ustadz, Fatihah. Disitulah baru kita rasakan, Ananda, ketika orang tua tiada ya, gak terhitung lagi, lebih 1000 kali kita Fatihah, karena jujur kita gak bisa kehilangan almarhumah. Selisih 2 tahun, ayah pertama 2016, kemudian 2 tahun kemudian ibu 2018. Masya Allah. Fatihah itulah dia.
Di mana kaidahnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, pada Engkaulah kami mohon pertolongan. Di mana kajian tadi, Bang? Jangan sampai kita tanpa sadari kita memuja dan memuji, menuhankan almarhumah. Bahaya. Kaidah utama dalam hal itu adalah jangan tuhankan orang yang pergi. Kenapa? Ini kan dunia ini sementara. Nanti kita balik ke akhirat. Sebenarnya yang ditinggalkan itu siapa? Kita. Bukan kita yang meninggalkan almarhumah di alam barzah. Kita yang ditinggalkan almarhumah. Maka dalam hal ini, terakhir, rupanya selawat ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir ini adalah meminta berkah dan rahmat Allah. Mana kajinya? Itu yang disebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji, artinya merugikan diri sendiri. Mungkar, merugikan orang banyak. Maksudnya apa? Disambut alhamdulillah, tak disambut tetap alhamdulillah, diawali dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah memang qadarullah ini, diuji Allah aku ini. Takut tak jadi nampil atau tidak? Kalau tak jadi nampil tadi, yang penting silaturahmi dapat. Maka dalam hal ini, inilah yang kita kupas dan kaji. Kesimpulannya adalah, sungguh kita pahami bahwa seluruh ibadah yang kita kerjakan selama ini, kata kunci utama adalah satu-satunya keikhlasan yang tinggi kepada Allah yang Maha Suci. Bulan Rajab, bulannya Allah, ini adalah bulan penyucian dosa. Maka insya Allah Ananda jadi anak yang soleha, calon istri yang soleha, calon ibu yang soleha, calon nenek yang soleha. Ingat, bila perlu disarinduni, mantapkan, temankan dengan ayat, dihafal satu persatu surat, sambil dipatiahkan dan dipadiahkan kepada almarhumah. Kepada ahli takjiah terakhir yang masih punya ibu dan masih punya orang tua, jangan sia-siakan mereka. Karena ridho Allah berada di ridho orang tua. Kemurkaan Allah berada di kemurkaan orang tua. Maka kajian salawat tadi itu yang disebut dengan nyaman dan rahmat Allah. Ternyata sholat itu membuat nyaman hati, perasaan, nyaman akal pikiran. Kalau udah hati senang, tak punya uang pun tak masalah. Hati senang walaupun tak punya uang. Kalau sudah hati senang, pikiran lancar, perasaan lurus, kita bisa kerjakan karena kita kerja semua karena Allah. Muka tersenyum, orang datang membagi rejeki karena izin Allah yang Maha Suci, awak tinggal menampung. Tapi kalau hati tak tenang, pikiran akal kacau, orang nak bagi duit pun tak jadi gara-gara nengok muka kita kayak mau diserang, mau dilemparnya pula kita dengan batu. Inilah arti sholat dan sholawat. Maka satu-satunya kaidah keikhlasan adalah jalinlah cinta kepada Allah. Karena mencintai Allah dan Rasulullah adalah di atas segala-galanya. Maka mengalahkan cinta kita kepada almarhumah yang sudah tiada. Pada Allah mohon ampun para bapak dan ibu sekalian, saudara dan abang adik yang dirahmati oleh Allah, khususnya ahli musibah, saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.